Wahai orang-orang yang sudah pasti kedatangan tamu malaikat Israel sebagai pencabut nyawa, setiap saat dan setiap waktu kita melangkah semakin dekat dengan kematian. Dan di saat kematian itu tiba, maka ruh pun menetap di alam barzakh. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsuna, dan di hadapan mereka tak terkecuali orang-orang kafir ada alam barzakh sampai hari mereka dibangkitkan dari kuburan. Surat Al-Mu'minun ayat 102. Alam barzakh merupakan pembatas antara alam dunia dan alam akhirat, atau antara kematian sampai hari kebangkitan. Penghuninya berada di antara dunia dan akhirat. Dan di alam barzakh ada siksa kubur dan ada kenikmatan kubur berdasarkan perbuatan yang ada di dunia. Jika telah datang hari kebangkitan, Allah akan mengumpulkan semua tubuh manusia dari perut bumi dan dari semua perut hewan-hewan dan dari serpihan-serpihan yang diterbangkan oleh angin. Dan di alam barzakh ia pasti menemui siksa atau kenikmatan kubur, baik ia mati di kubur atau mati terbakar atau dimakan binatang-binatang buas. Dalam sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Imam Abu Sa'id, beliau menceritakan bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada anak-anaknya ketika kematian telah menghampirinya, "Wahai anak-anakku, aku tidak memiliki simpanan kebaikan di sisi Allah. Maka jika aku mati, bakarlah tubuhku sehingga menjadi arang dan hancur seperti abu. Dan kumpulkanlah abu itu, dan jika nanti ada angin, tebarkanlah pada angin itu." Sebagai anak, ia pun memenuhi janji-janji wasiat bapaknya. Ia pun menebarkan sebagian abunya di laut dan sebagian yang lain di daratan, dengan alasan agar bapak selamat dari siksaan Allah. Subhanallah, dengan kekuasaannya Allah pun memerintahkan pada lautan dan daratan untuk mengumpulkan semua abu jasad yang ada padanya. Kemudian Allah berfirman, "Berdirilah." Dengan tiba-tiba saja abu jasadnya orang-orang mati yang dulunya berterbangan di laut dan di daratan berdiri di hadapan Allah. Allah pun berfirman lagi kepadanya, "Apa yang membuatmu melakukan hal tersebut?" Ia menjawab sambil gemetar, "Hamba takut padamu ya Rabb, dan hamba takut terhadap siksa-siksamu ya Rabb." Inilah yang terjadi. Ternyata alam seisinya semua tunduk pada Allah, tidak satupun yang berbuat maksiat. Oleh karenanya manusia yang meninggal dunia, ia telah memasuki alam barzakh sejak masa kematian sampai hari kebangkitan.
Sebagian ulama muhaddisin meriwayatkan kullu bni adamah ya'kuluhu turabuh illa ajbad dhanabih minhu khuliqa wa minhu yurakkabu yaumal qiyamati. Setiap anak-anak Adam akan dimakan tanah kecuali tulang ekornya. Darinya lah ia diciptakan dan darinya lah pula ia akan disusun kembali pada hari kiamat nanti. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, tak terkecuali ternyata para anbiya, syuhada, dan orang-orang soleh yang dikehendaki oleh Allah. Dalam riwayat Tirmidzi menyebutkan tentang kisah Ashabul Ukhdud. Sungguh anak muda yang telah dibunuh oleh raja telah dikebumikan. Lalu pada zaman Umar ia dikeluarkan dari kuburnya. Subhanallah, yang mempunyai sifat Rahman Rahim. Ternyata jari jemarinya masih utuh menempel di atas pelipisnya sebagaimana ia diletakkan saat terbunuh, dan lukanya masih mengalirkan darah-darah segar. Inilah cerita para syuhada. Ternyata meskipun kehidupan alam barzah lama, namun bagi orang-orang mukmin tak ubahnya seperti waktu antara sholat duhur sampai asar. Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa tidurnya para syuhada itu tak ubahnya seperti tidurnya sepasang pengantin baru yang tidak bangun pada pagi harinya, kecuali keluarganya sangat dan sangat senang sampai Allah membangkitkan dari tempat tidurnya. Sedangkan orang-orang pendusta dan orang-orang kafir, ia selalu bangun dan bangun dalam kuburnya karena selalu dipukul, dicambuk, dihina, dan dipukuli dengan besi hingga tulang-tulangnya rusak, hancur berserakan. Dan ia terus disiksa sampai Allah membangkitkan dari tempat tidurnya, yaitu pada hari kiamat nanti. Sungguh sangat beruntung kehidupan para syuhada di alam barzah, dan sungguh sangat celaka bagi orang-orang pendusta atau orang-orang kafir.